Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru Akibat SMA Negeri 4 Kota Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih banyak, khususnya saya Santi Ekalia sebagai calon guru penggerak dan teman sejawat saya yaitu Ibu Lian. Hari ini kami ingin berbagi terkait penerapan gaya positif yang insya Allah kita berharap bersama nanti depannya di SMA Negeri 4 Kota Ternate akan terlaksana seperti sesuai harapan. Dan yang pertama mungkin Ibu Lia yang akan memberikan materi terkait budaya positif kepada Ibu Lia. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, hari ini alhamdulillah kita berkumpul di sini dengan memberikan sedikit pemaparan materi dari kami terkait budaya positif. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak Ibu, saya akan memberikan sebuah pertanyaan pemantik ada 3. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yaitu 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang setuju Bapak Ibu? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Mungkin bisa dipaparkan alasannya. Saya pikir ini merupakan Merupakan efek jerah mahasiswa. Kalau dari Ibu Ama? Ya, saya tidak setuju karena kenyataannya anak-anak walaupun diberikan hukuman, mereka tidak berubah, tetap akan berulang lagi kesalahan. Betul. Kemudian yang kedua, nanti kita bahas ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. bisa. Setuju? Setuju? Ada yang tidak setuju? Saya setuju. Setuju. Yang lainnya? Setuju. Nah, Ibu Usul setuju. Ibu Usul bisa memaparkan alasannya mengapa setuju? Apa? Bisa diwujudkan buat Oh, mereka jadi kreatif ya. Di sini, Mas. Kasih dulu. Jadi ada 2 hal ya, Ibu Usul ya. Bisa menumbuhkan kreativitas siswa, kemudian bisa menumbuhkan nilai-nilai positif pada diri mereka. Sekarang yang ketiga nih Bapak Ibu, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju ya? Ada yang mau berikan alasannya mengapa setuju? Jadi penghargaan sama dengan reward ya, kayak semacam hadiah atau apa seperti itu. Ada yang ingin paparkan alasannya? satu itu untuk mengembangkan Jangan. dan biar bagaimana siswa pasti punya rasa tanggung jawab karena yang diberikan itu sesuatu yang positif. Jadi benar-benar juga positif ya. Baik Bapak Ibu, dari 3 pertanyaan pemantik ini nanti Bapak Ibu akan melihat bagaimana pembahasan selanjutnya pada materi kita. Ya Bapak Ibu, topik dalam budaya positif ini dia terdiri daripada 6 topik. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal yang dibawakan oleh saya. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta pengertian daripada restitusi dibawakan oleh rekan saya Ibu Santi Ekalia. Dan kemudian keyakinan kelas ini kami join berkelas ya Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ya ini dibawakan oleh saya. Kemudian nanti restitusi yang terakhir sedikit restitusi dibawakan oleh Ibu Santi ya. Jadi di sini nanti kita akan bermain peran ya Bapak Ibu nantinya. Kemudian langsung saja kita ke yang pertama, disiplin positif. Bisa next slide. Pointernya tidak berjalan. Lanjut lagi kan? Ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Nah, Bapak Ibu,
di sini ada sebuah ilustrasi yang bisa ya saya meminta Bapak Ibu untuk memerankan daripada situasi ini ya, kegiatan kepalang tangan. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ada A dan ada B, Anda dan teman Anda ya, mungkin bisa berpasangan ya, bisa berpasangan A dan B. Nah, Bapak Ibu, ini bisa Bapak Ibu tidak usah merobek secari kertas, bisa Bapak Ibu mengingat saja apa hal-hal yang ingin Bapak Ibu lakukan, tetapi Bapak Ibu yakini seperti itu. Dan anggaplah yang Bapak Ibu yakini itu ada di kepala tangan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu genggam seperti itu. Ya, genggam seperti ini. Jadi di salah satu tangan Bapak Ibu, kemudian pertahankan genggaman Bapak Ibu. Nah, ini bagian A ya. Kemudian bagian B ya Bapak Ibu, teman B akan mencoba sekuat tenaga untuk membuka kepalan tangan ini. Ya, berusaha mencari tahu apa yang Bapak Ibu sembunyikan. Kita bermain ya. Ada yang mau maju ke depan 2 orang? Bajon. Ada yang mau maju ke depan 2 orang? Silakan. Ibu bisa lagi. Ayo ya kasih bertanya ini. Saya coklat satu. Tidak ada yang lebih berharga daripada yang ada di genggaman Kita cukupkan ya. Terima kasih Bu Rufus. Apa keyakinannya tadi yang tidak boleh diketahui ya Bapak Ibu Pak? Kebahagiaan. Untuk berlaga dan juga Oke, maksudnya Ibu Putri ini adalah kebahagiaan keluarga ya. Iya, dengan keluarga. Ya, itulah masing-masing orang itu berbeda ya Bapak Ibu. Ada yang bisa kita bagikan kepada siapapun, dan ada juga yang tidak bisa kita bagikan kepada siapapun. Dari permainan tadi, kepalan tangan tadi itu menjelaskan tentang bagaimana dulu si seorang guru dalam mengontrol ya, mengontrol agar tidak ada pihak-pihak lain yang bisa mempengaruhi dirinya ya untuk melepaskan apa yang telah diyakini dan dipercayainya, seperti itu. Jadi guru adalah sebagai pengontrol. Jadi posisi kontrol seorang guru itu Bapak Ibu, yang pertama yang membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter ya. Ini ilusi kritik, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini Bapak Ibu ya, yang biasa kita lakukan terhadap anak didik kita, yang kita mengontrol 100% daripada apa yang akan dilakukan, kehendak daripada kehendak kita terhadap murid, seperti itu. Kita posisinya sebagai pengontrol ya. Kemudian next slide. Nah, Bapak Ibu, di sini kita mau mengetahui siapa sebenarnya yang berada pada posisi kontrol. Saya yakin Bapak Ibu, saya juga seperti itu ya. Sebelum kita mengetahui mengenai budaya positif ini, kita sepenuhnya sebagai posisi pengontrol. Nah, ini kita mau hilangkan, kita punya miskonsepsi terkait daripada pengontrol ini ya. Nah, Bapak Ibu, di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Apakah guru? Apakah murid? Nah, yang pertama, teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ada yang mau memberikan masukan? Di sini Bapak Ibu, untuk memahami bahwa posisi kita sebagai apa, jadi guru itu sebenarnya memiliki posisi kontrolnya masing-masing ya. Nah, makna disiplin ya. Disiplin artinya belajar ya Bapak Ibu. Ya, semua Bapak di sini, Ibu di sini alhamdulillah tahu bahwa disiplin itu seperti apa ya. Ya, dari kecil kita juga sudah dididik ya untuk hidup dengan pola disiplin dalam lingkungan keluarga. Nah, disiplin
diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Contoh Bapak Ibu, saya rajin ke sekolah, saya datang tepat waktu, berarti nanti ada yang diharapkan apa? Yang pertama, apresiasi dari guru bahwa oh kamu bagus, kamu hadir tepat waktu, seperti itu. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Itu semua tujuannya agar mendapatkan yang pertama nilai yang bagus, kemudian yang kedua adalah apresiasi atau penghargaan. Nah, namun dalam budaya kita, nah ini ya miskonsepsinya, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar ya Bapak Ibu? Ya. Iya. Kita menerapkan kedisiplinan untuk apa? Agar siswa apa? Agar siswa apa ya? Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selalu ya Bapak Ibu ya. Disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Seperti ini ya, saya kasih contoh Bapak Ibu. Maksudnya disiplin ini tidak sesuai dengan ketidaknyamanan itu. Contoh, ketika siswa hadir ke sekolah terlambat, maka siswa akan mendapatkan hukuman. Betul. Jadi besoknya dia akan hadir tepat waktu karena dia menghindari apa Bapak Ibu? Hukuman. Berarti konteksnya tidak nyaman. Berarti bukan lagi untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Oh, dia adalah anak yang baik. Seperti itu, ya. Terus sederhananya. Oke, next slide. Ya. Bapak Ibu, dalam budaya positif ini ada nilai-nilai kebajikan universal yang seyogyanya kita harus tanamkan kepada siswa kita. Dan saya yakin rekan-rekan guru di sini semua sudah hampir sebagian besar melakukan ini ya, artinya menanamkan nilai-nilai kebajikan universal ini. Jadi nilai-nilai kebajikan di sini pengertiannya sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini bersifat universal dan lintas bahasa. Universal itu berarti secara umum ya Bapak Ibu. Nah seperti itu. Kemudian nilai-nilai universal di sini ya, ini melibatkan daripada lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai universal ini kita tidak memandang daripada status sosial daripada seseorang ya. Nah biasanya kan terjadi diskriminasi ya, contoh antara dia sukunya apa, kemudian ada anak yang ternyata dia memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita, sehingga kita memberikan perlakuan yang berbeda seperti itu. Ya, nah di nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu, ya kita dituntut untuk tidak melakukan hal seperti ini ya, melihat status sosial seperti ini, membandingkan. Jadi setiap perilaku dan perbuatan ini memiliki suatu tujuan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini sesuai daripada ini ya Dr. William Glasser pada teori kontrol. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini yang dimiliki oleh seseorang ya, maka ini menjadi motivasi intrinsik ya, motivasi intrinsik yang akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri mereka untuk mencapai tujuan mulia seperti itu. Ya, contohnya Bapak Ibu ya, siswa rajin mengerjakan tugas ya. Siswa rajin mengerjakan tugas. Kita memberikan stimulus respon yang sesuai, yang benar, maka di dalam diri siswa tersebut akan semua perilaku itu memiliki tujuan. Benar Bapak Ibu? Benar ya? Nah, kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Benar Bapak Ibu? Benar ya? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Bisa. Bisa mengontrol orang lain. Tapi siswa mungkin. Kalau siswa. Oke. Kemudian kolaborasi dan konsensus
menang-menang. Ini paham tidak? Banyak. Maksudnya Bapak Ibu. Model berpikir menang-menang. Kita terapkan pada siswa agar kedepannya siswa itu bisa melakukan dengan kesadaran diri, bukan lagi pengaruh dari luar seperti itu. Artinya dia sudah sadar untuk melakukan hal-hal positif tersebut. Contoh mengerjakan tugas tepat waktu, masuk ke kelas tepat waktu, itu semua berasal daripada motivasi intrinsiknya mereka, bukan lagi dari motivasi eksternal seperti itu. Ini yang kita harapkan, sehingga memang siswa ini akan memahami bahwa tujuan saya mengerjakan tugas tepat waktu itu bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan nilai yang bagus, ya, tetapi tujuan lainnya adalah memang bahwa dengan tugas ini akan menunjukkan kemampuan dan pemahaman saya, seperti itu contohnya, ya Bapak Ibu. Sekiranya mudah dipahami ya, insya Allah ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak ini ya dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu semua sudah tahu ya, paham ya. Kita punya berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada berapa? Ada 6 ya. Bisa disebutkan Bapak Ibu? Yang pertama, nah ini yang kita mau capai di anak-anak kita, yaitu mereka mampu mewujudkan nilai-nilai kebajikan universal yang dirangkum dalam kurikulum Merdeka ini, yaitu profil pelajar Pancasila yang terdiri daripada 6 elemen. Tetapi kita harapkan bahwa 6 elemen ini tumbuh sesuai dengan dari motivasi intrinsik siswa. Next slide. Oke. Pembukaan sudah saya berikan, sekarang saya serahkan lanjutkan ke rekan saya dari Ibu Sansi ya Pak ya. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Lia. Kita beri aplaus dulu buat Ibu Lia. Ya, saya akan melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Lia, tapi sebelumnya saya ingin menjembatani dulu materi sebelum masuk pada pembelajaran teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Mungkin Ibu Dewi minta tolong buka yang tadi teori kontrol. Nah, itu tadi sudah sangat jelas dijelaskan oleh Ibu Lia. Ini adalah pendapatnya William ya. Jadi memang sebelum saya mengikuti guru penggerak ini, karena gini, ada iming-iming yang mengatakan bahwa ketika kita mengikuti guru penggerak, kita akan salah satu yang pertama itu mendapatkan kepastian ya nantinya akan menjadi seorang kepala sekolah. Tapi ketika saya masuk menjadi seorang guru penggerak, yang saya dapatkan justru tidak ada pandangan itu. Tapi betul-betul mindset yang dirubah, cara kita berpikir betul-betul dirubah melalui pemahaman-pemahaman yang diberikan dari materi-materi dari guru penggerak ini. Terutama yaitu materi ini, materi teori kontrol dan stimulus respons. Saya jujur, saya sendiri malu ketika mendapatkan materi ini karena saya merefleksi diri bahwa oh ternyata selama ini saya miskonsepsi tentang pemahaman saya, di mana yang di sini saya baru paham ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Contohnya seperti ini, paradigma baru, artinya kalau dulu kita menganggap bahwa kitalah yang paling berperan ketika di dalam kelas, bahwa apa yang kita berikan tugas kepada seorang siswa, ketika siswa mengerjakannya pasti mereka akan pintar, seperti itu. Ternyata balik kepada pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Pak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa setiap anak yang lahir bukan seperti kertas kosong, tapi anak lahir itu sudah membawa kodratnya masing-masing. Nah, tugas kita sebagai seorang pendidik itu bukan bukan mengisi kertas kosong itu, tapi kodrat yang sudah ada kita tebalkan. Maka
Jadi mendidik itu adalah menuntun saja, seperti itu. Karena selama ini saya berpendapat bahwa ketika saya seorang guru, saya mengajarkan ketika dia mengikuti apa yang saya perintahkan, maka dia akan menjadi orang pintar. Padahal tidak seperti itu. Tugas kita menuntun saja. Bagaimana ada dalam dirinya, bibitnya, mungkin dia terlahir dari keluarga yang baik. Kalau seandainya kita berikan pendidikan yang tidak tepat, dia berada di lingkungan yang tidak tepat, maka bibit itu tidak akan berkembang menjadi bibit yang tidak baik. Tapi kalau dia bibitnya dari yang tidak baik, tapi dia berada di lingkungan yang baik, dia diberikan penghargaan yang baik, kita menuntun dengan baik, maka dia akan berubah menjadi bibit yang luar biasa atau menjadi siswa yang luar biasa. Nah, ketika saya bertemu dengan materi ini, ternyata selama ini saya memaksakan kalian kerjakan ini. Kalau kalian tidak kerjakan, maka kalian tidak akan pintar, kalian tidak akan dapat nilai yang terbaik, gitu, seperti itu. Ternyata ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa kita tidak bisa memaksa mereka. Terus yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Terkadang ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita langsung justifikasi. Kamu A, B, C, ternyata tapi kita belum memberikan kenyamanan kepada dia, menanyakan apa sih penyebab dia seperti itu. Karena ketika anak sudah nyaman dengan kita, otomatis apa yang akan kita sampaikan juga nyaman kepada mereka. Jadi seperti itu. Ada hal, ternyata stimulus respon ketika kita terapkan menjadi seorang guru dan kita pertahankan, tanpa sadar kita betul-betul mendorong siswa itu ingin menjadi seperti kita. Padahal kita tahu bahwa Pak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak itu lahir tidak seperti kertas kosong, tapi anak lahir sudah membawa kodratnya masing-masing. Kita tidak bisa merubah mereka menjadi A, B, C, tapi tugas kita, dia sudah A, bagaimana A-nya tersebut yang tipis menjadi tebal, seperti itu. Jadi dari mengikuti pendidikan guru penggerak, saya merubah mindset saya. Oh, berarti saya tidak bisa lagi menegaskan apa yang mau menjadi keinginan saya, tapi saya harus memahami, karena setiap anak didik juga bukan setiap anak didik ya, kita juga memiliki 5 kebutuhan dasar. Contohnya misalnya mereka datang terlambat, kita langsung justifikasi karena kita memahami bahwa kita yang benar, kita membawa sebagai seorang pengontrol. Kenapa datang terlambat? Kamu sudah tahu bahwa kedisiplinannya harus datang tepat waktu. Padahal kita tidak tahu. Kita harus bagaimana bisa menimbulkan kontrol dalam diri anak itu, dia menyadari. Padahal sebenarnya mungkin orang tuanya seperti apa, terus itu perekonomiannya seperti apa. Harusnya kita berikan kebutuhan dasarnya dulu. Dia dihargai, terus itu dia ingin merasa disayangi, seperti itu, agar dia lebih dekat kepada kita. Karena ketika itu yang sudah kita tetapkan, ternyata hal itu yang bisa merubah perilaku anak, dan hal itu yang bisa menebalkan perilakunya tadi. Yang dia sudah punya kodrat kurang baik, dia bisa menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, terus model berpikir menang-menang. Nah, nanti kita akan ketemu pada motivasi, pada materi yang akan saya sampaikan. Mungkin Ibu Dewi lanjut kepada motivasi yang 3 tadi. Oke, nah ini masuk pada teori motivasi, teori hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi teori motivasi itu ada 3 tingkatan: hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi seperti ini, setiap kita atau setiap anak didik melakukan sesuatu itu pasti ada pendorongnya, istilahnya begitu, ada motivasinya. Nah, ada 3 motivasi yang saya pahami setelah itu. Nah, motivasi yang pertama adalah setiap orang, setiap anak didik melakukan sesuatu itu kadang ada motivasinya adalah hukuman. Yang kedua, melakukan sesuatu motivasinya apresiasi, ingin dihargai, ingin dipuji, seperti itu. Terus yang ketiga, motivasinya adalah motivasi restitusi, di mana motivasi restitusi ini adalah motivasi kontrol diri, di mana itu yang sudah disebutkan oleh Ibu Lia yang namanya tadi motivasi intrinsik, motivasi yang betul-betul datang dari dalam diri atas kesadarannya. Misal contoh, Andi datang ke sekolah dan tepat waktu jam 07.15, tapi karena dia takut diberikan hukuman, berarti itu motivasinya apa ya Ibu? Motivasinya apa ya Ibu itu? Kalau Andi datang ke sekolah terus karena dia takut dimarah sama wali kelasnya, hukuman. Oke. Kalau Tina datang ke sekolah tepat waktu karena dia ingin dipuji oleh wali kelasnya atau teman-temannya, itu berarti motivasi apa ya?
Ya, penghargaan. Nah, kalau Tina datang ke sekolah 07.10, dia datang bahwa betul-betul ini menjadi kewajibannya sebagai seorang peserta didik. Ketika dia selalu datang tepat waktu, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang disiplin, orang yang berkarakter ke depannya dan terbiasa dan menjadi kebiasaannya nanti. Nah, berarti itu motivasi intrinsi. Nah, itu yang ingin kita harapkan dari peserta didik kita. Jadi ketika di SMA Negeri 4 juga akan terbentuk seperti itu. Mungkin itu yang menjadi harapan besar kita, dan tindakan yang paling utama kita sebagai wali kelas atau guru. Biasa mungkin selama ini kita sudah buat kesepakatan kelas ya Bu ya, sudah lama. Cuman mungkin kesepakatan kelas yang dibuat anak-anak kan masih mengatakan ada kata-kata negatif. Contohnya misal jangan buang sampah. Kira-kira ketika jangan buang sampah itu motivasinya sudah dari dalam diri atau hukuman atau bagaimana? Masih ada hukuman ya. Artinya motivasinya masih eksternal gitu. Terus gini, jangan dilarang membuka handphone pada jam pelajaran. Itu motivasinya sudah intrinsik atau masih hukuman atau apresiasi? Sudah intrinsik, hukuman juga ya. Hukuman juga karena masih dari luar. Nah, segala sesuatu motivasi yang dari luar pasti tidak akan bersifatnya lama gitu. Pasti hanya sementara. Makanya peserta didik kita ketika kita berikan kesepakatan seperti itu, kita sudah mengatakan, kita kan sudah bikin nih kesepakatan, tapi kok diulang lagi? Karena belum ada kesadaran sepenuhnya dalam diri peserta didik. Itu yang menyebabkan dia terus mengulang. Sedangkan yang kita inginkan tadi adalah bagaimana peserta didik kita betul-betul memahami ketika mau melakukan sesuatu, itu dasarnya dari dalam diri dia. Karena dia tahu bahwa ketika saya melakukan baik, maka baliknya kepada saya akan membentuk diri saya. Yaitu tadi, sebenarnya ini adalah tujuannya mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Ketika mereka sudah memiliki motivasi intrinsik, nanti akan ada dimensi-dimensi 6 itu yang di dalam diri peserta didik dan akan terbentuk menjadi peserta didik yang berkarakter seperti itu. Nah, jadi nanti ada namanya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ketika siswa kita mengalami atau mendapatkan permasalahan atau melakukan permasalahan, ujung awalnya itu jembatannya adalah ini nanti. Pada saat kita memahamkan motivasi restitusi atau motivasi intrinsik ini. Mungkin setelah ini kita langsung praktek ya. Langsung praktek, kami akan bagikan sticky note. Kita mencoba untuk membuat keyakinan kelas karena harapannya ke depan terutama wali kelas akan membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ini yang akan menjadi jembatan utama ketika siswa melakukan problem atau kasus nanti. Jadi baliknya ke keyakinan kelas, tapi keyakinan kelasnya tidak lagi ada kata-kata negatif, kata-kata jangan, karena kalau jangan pasti dari luar, pasti dia akan mengulang kesalahan itu. Tapi kalau kita bikin kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang betul-betul dasarnya dari motivasi dalam diri mereka, ketika mereka melakukan kesalahan, kita jembatani untuk mengulang keyakinan apa yang sudah kamu buat. Apakah yang kamu lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Kalau dia bilang belum, nah ketika ini sudah dipahamkan, semua guru bekerja sama, insya Allah peserta didik kita perlahan-lahan akan terbentuk dan SMA Negeri 4 juga akan menjadi sekolah yang betul-betul menerapkan budaya positif. Seperti itu. Mungkin Ibu Lia, kita langsung bagikan ibaratkan kita jadi siswa dengan wali kelas dulu ya. Jadi kita mengajak siswa untuk membuat kesepakatan kelas yang memang kesepakatan kelasnya itu tidak ada motivasinya dari eksternal, sudah dari dalam. Artinya tidak ada lagi kata-kata dilarang, kata-kata jangan, atau hal-hal yang negatif seperti itu. Nanti kalau sudah selesai langsung ditempel di yang sebelah kanan. Langsung ditempel di sebelah kanan. Kesepakatan kelas.
Kesepakatan dan keyakinan kelas. Kita mungkin bikin kesepakatan dulu, nanti dari kesepakatan kita akan jadikan sebuah keyakinan nilai kebajikan. Ini dari siswa satu ya, buat kesepakatan kelas. Buatnya seperti biasa Bu, seperti kita biasa buat untuk mengontrol siswa agar mereka tidak melakukan pelanggaran, tapi perbedaannya tidak ada lagi kata-kata negatif di dalamnya. Betul-betul kata yang dimana siswa menyadari bahwa hal ini ketika saya lakukan akan membentuk pribadi saya ke arah yang lebih baik seperti itu. Kalau sudah mungkin bisa langsung ditempel. Kesepakatan kelas pembekalan bisa kita bekalan sepakat kalau kita bolos kita dapat sanksi hukuman apa gitu. Kira-kira yang ketika Dan cerah. ya kita buat kesepakatan dulu Ibu. Nanti berangkat dari kesepakatan kelas kita akan buat keyakinan kelas. Sama. Jadi ketika anak nanti mereka bolos di jam kita, cara menghadapi restitusinya tidak lagi repot-repot, kita sadarkan mereka dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama seperti itu. Jadi nanti kita akan bermain peran ya Ibu Lia ya, untuk bagaimana kita menyelesaikan persoalan. Mungkin kita bisa bacakan ya Ibu Lia ya. Sudah semua ya Bapak Ibu ya. Kesepakatan kita langsung yakini keyakinan kelasnya apa gitu. Ya, mungkin kita bisa mulai Kita baca satu persatu ya Bapak Ibu sebelum sambil kita menunggu musisi. Di sini Bu Santi yang pertama ada menggunakan HP ketika dibutuhkan dalam mencari informasi. Iya. Bagaimana itu? Kira-kira ini sudah tepat kesepakatan kelasnya? Sudah tepat ya, karena sudah tidak ada lagi menggunakan kata-kata jangan. Kira-kira keyakinan kelasnya kalau ini apa ya dia? Nilai kebajikannya apa ya? Disiplin. Kemudian datang tepat waktu. Juga disiplin. Jadi masuk ke pada disiplin sebenarnya nilai-nilai kebajikan. Ya, dan yang kedua kelas harus nyaman. Ya, tidak boleh terlambat. Ya, ini sudah masuk di datang tepat waktu ya tadi. Kelas harus nyaman. dan nyaman itu kira-kira nilai apa selain disiplin ya Bapak Ibu ya? Tanggung jawab ya Ibu. Berarti Kayak luar biasa guru-guru kita. Berarti setelah ini kita terpampang nyata semua ya Bu Lia, setelah ini keyakinan kelas kita di kelas masing-masing. Kemudian selanjutnya kebersamaan dalam menjaga kelas dengan baik, nyaman dalam pembelajaran. Kalau kebersamaan berarti ada nilai kebajikan apa ya Ibu? Kalau kebersamaan bagaimana Bapak Ibu? Bersama-sama, gotong royong. Ya, ini nyaman dalam pembelajaran. Masuk Ya. Kita masuk ke disiplin ya. tanggung jawab ya. Disiplin juga. Membiasakan 4 kata ajaib. Wah, ini yang baru ya, yaitu maaf, tolong, terima kasih, dan permisi. Iya, budaya positif banget ini. Iya, budaya positif banget. Ini bisa jadi contekan nih nanti buat keyakinan kelas Ibu.
wali kelas ya. Mungkin Nanti semuanya sudah menerapkan sebenarnya ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, selanjutnya buang sampah pada tempatnya. Tidak tata kelola sudah, buang sampah yang masuk tanggung jawab, saling menghormati. saling menghormati. Itu nilai apa ya Ibu kalau dari perbedaan global. Jadi memang mereka tidak membedakan antara agama, ras, suku dan bangsa. Jadi ketika ini ditulis mereka kita buat di keyakinan kelas, mereka pahami betul. Tidak ada perbedaan status sosial ya, semuanya sama. Sebenarnya ini yang menjadi salah satu komponen pertanyaan di Sulinjar ya Bapak Ibu. Iya, status sosialnya. Tertib yakin, kami sudah masuk ya, tepat waktu juga ya. Berdoa sebelum dan sesudah. Iya, itu masuk ya. Iya, nomor satu ya. Berterima Akhlak ya. Penyebab penjelasan guru ditanggung jawab ya, bertanya ya, tidak mengerti. Berarti masuk pada nilai saling menghargai ya, saling menghargai, toleransi. Ini juga sudah masuk ya, masuk. Ada pertanyaan lagi? Berarti masuk mandiri ya. Mandiri ya. Mandiri, terus tadi apa? Menghargai ya. Nah ini sama masuk kelas tepat waktu ya. Iya. Nah ini yang tidak boleh saling bullying antara anak. Mungkin kita bisa ganti kata-katanya gimana ya? Itu ya. Ada yang bisa lebih positif. Oh iya. Kira-kira bagaimana? Saling menyayangi antar teman, saling menghargai. Kalau kemarin saya dapat di kelas 10.1 itu mereka tulisnya seperti ini. Ketika ada teman yang mencoba untuk mengungkapkan jawaban atau perasaannya, kita tidak boleh menertawakan atau mengejek seperti itu. Itu nilai menghargai sekali. Jadi kita ingatkan, jadi makanya nanti ketika kita sudah bikin keyakinan kelas, nanti ditempel keyakinan kelasnya di depan. Ketika mereka langsung membuli di saat itu, apakah perbuatannya sudah sesuai dengan keyakinan yang kita buat seperti itu. Nah, nanti langsung balik. Jadi tidak ada kata-kata bahwa itu maksud dari menang-menang tadi itu seperti itu. Jadi tidak kita memojokkan bahwa tidak boleh seperti itu, tapi apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi mereka dia tidak dipojokkan, kita menang dia juga menang gitu. Dia tidak malu seperti itu. Kalau di 10-10 itu mereka bilangnya batu sayang gue. Itu lebih manis lain ya. Batu sayang. Ya, kita lanjut ya. Ini sama buanglah sampah, tanggung jawab, datang ke sekolah, hadir di kelas tepat waktu. Ya, kondisikan kelas harus selalu bersih. Ya, pengumpulan tugas tepat waktu. Ya, masuk di tanggung jawab. Saling menghargai antar sesama, fokus dan konsisten serta tanggung jawab. Kemudian masuk kelas tepat waktu ya, tidak main game pada proses pembelajaran, yaitu juga tanggung jawab ya. Tidak ribut saat guru memberi penjelasan materi ya, ini masuk ke menghargai ya. Tapi masih ada kata tidak ribut Ibu. Mungkin ya. Sebenarnya saya baca dulu, tidak buang sampah dalam kelas kan, di luar kelas. Kata-kata tidak ini kita harus eliminasi menjadi kalimat yang lebih positif Bapak Ibu. Kalau mereka bilang harus satu membuang sampah pada tempatnya Ibu. Atau membuang sampah setiap orang setelah makan langsung Masih tempatnya. Iya. Jadi seperti itu. Mungkin tidak ribut saat guru memberi penjelasan materi, mungkin bisa kita ganti dengan menyimak, ya menyimak penjelasan materi dengan baik seperti ya. Oke. Kemudian tertib di saat belajar mengajar. Jadi kalau bisa
biasakan diri untuk berdoa sebelum dan sesudah belajar ya. Memberi semangat dengan yel-yel supaya siswa tambah semangat. Wah, luar biasa ini. Ini siapa yang menulis? Berarti memberi semangat ya. Berarti Bu Fani ini kelasnya full ini ya, energi ya. Iya, kemudian harus selalu meminta siswa merefleksikan diri setelah jam belajar. Ya, jam belajar guru di sini ya. Ya, bagus sekali ini sebenarnya ya. Jadi ini kreatif. Kemudian yang terakhir, menghormati guru dan seluruh warga sekolah lainnya. Ya, ini sudah masuk ke ya ada dia maaf iya. Mereka melakukan kesalahan kan mereka minta maaf, berarti ada nilai kejujuran di situ. Memakai seragam lengkap ya, tanggung jawab datang ke sekolah tepat waktu ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu. Masya Allah. Terima kasih banyak. Ternyata guru-guru kita di sini semua, alhamdulillah, hampir semua telah menerapkan keyakinan kelas ya. Dan semoga Bapak Ibu tetap mempertahankan konsisten. Jadi nanti sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Santi, ketika ada anak yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, maka itu bisa dikembalikan kepada anak agar anak bisa menyadari dengan sendiri hal yang tidak sesuai dalam dirinya, perbuatannya tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Oke, ini ciri-ciri restitusi masih dilanjutkan oleh Ibu Santi, silakan. Ya, terima kasih. Ini ciri-ciri restitusi sebenarnya itu. Jadi restitusi ini nanti ada istilah di terakhir yang pada saat kita bermain peran ada namanya segitiga restitusi pada saat kita penyelesaian permasalahan. Intinya kalau restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi di mana mereka ketika melakukan sesuatu itu tidak lagi karena atas ketakutan atau kepatuhan tadi, tapi betul-betul menyadari dalam dirinya akan bagaimana dia bisa membentuk kepribadian yang baik dalam diri setiap siswa kita. Terus memperbaiki hubungan. Nah, kadang ketika anak bermasalah, ketika kita tidak menerapkan restitusi kan kadang ada bukannya memperbaiki masalah, kadang di luar mereka saling bully lagi ya Bapak Ibu ya, justru malah ada tunggu ya. Nah di jalan kita panggil, kita PTT, kita PNN, biasa seperti itu karena tidak ada penyelesaian yang jelas melalui restitusi. Nah nanti kita akan bermain peran. Terus tawaran dan bukan paksaan, seperti itu juga. Jadi kita tidak memaksakan kamu harus A, B, C, tapi kita tawarkan apa. Terus pada saat dia misal saya pernah mendapatkan masalah, siswa saya tidak pernah masuk ke kelas bolos. Jadi ketika saya tanya, kita mengetahui bahwa kebutuhan dasarnya apa, saya tanya apa yang membuat kamu bolos gitu. Ternyata dia mengatakan bahwa Ibu, saya sulit memahami pelajaran. Terus tugas-tugas banyak yang saya tidak bikin karena saya susah untuk memahami pelajaran, seperti itu. Terus di sini maksudnya kita menawarkan untuk bantuan. Coba kita berikan kenyamanan kepada dia. Apakah Ibu perlu untuk membantu menyampaikan kepada teman-temanmu untuk bisa diajak belajar bersama? Karena ketika saya tanya apakah kamu sudah mencoba ke teman, saya malu Ibu, saya takut, seperti itu. Jadi kita yang sebagai seorang guru harus memahami kebutuhan dasar mereka, mencoba menawarkan apa yang ingin dia butuhkan, seperti itu. Terus restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus juga restitusi diri adalah cara yang paling baik, insya Allah. Karena pernah juga ditanya apakah tindakan restitusi ini yang paling terbaik. Ketika saya kaji memang tindakan restitusi inilah yang paling baik untuk mengembalikan jati diri seorang siswa tersebut gitu, karena betul-betul balik kepada tadi penyadaran, betul-betul dia mengontrol dirinya setelah itu. Tidak ada orang yang bisa mengontrol. Kayak tadi Putri ya, Putri kan tidak mau dikontrol oleh Ibu Fat karena dia tahu bahwa apa yang ada dalam diri dia yang harus dia pertahankan. Nah, apa yang harus dia pertahankan itu yang harus kita tanamkan dalam diri mereka, bahwa saya harus jadi orang yang baik dan itu nanti yang menjadi kekuatan dia.
Terus restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, seperti itu. Jadi ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, kita jangan fokus pada masalahnya, tapi fokus kepada karakternya. Balik lagi nanti pada keyakinan-keyakinan kelas. Kira-kira yang telah kamu lakukan ini sudah sesuai belum dengan kamu sebagai seorang siswa. Nanti kan dia sebut tuh, dia ada proses berpikirnya. Jadi ketika dia berubah itu bukan karena kita paksa sebagai seorang yang namanya secara baik dan sebagainya. Terus restitusi fokus pada solusi. Restitusi juga fokus bukan pada masalahnya, tapi bagaimana kita memfasilitasi sampai menemukan sebuah solusi, dan bagaimana si korban dan yang pelaku akan menjadi menang-menang. Jadi yang si pelaku tidak malu, si korban juga tidak malu, mereka betul-betul merasa difasilitasi dan bisa merubah kepada arah yang lebih baik. Terus restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, ini maksudnya. Jadi kita fasilitasi, tidak ada dia merasa terpojokkan, dia merasa difasilitasi, dia karena ada kata kalimat ya, kalimat pasti ketika dia tidak merasa dipojokkan itu seperti ini, ketika dia melakukan kesalahan. Misalnya dia pacaran ya kasusnya, biasanya pacaran. Ibu dengar, ibu dapat laporan kamu dapat masalah atau buat masalah, apakah kamu mau cerita sama ibu gitu? Masalah seperti itu, ibu namanya manusia biasa kok, ibu juga di situ mulai dia merasa nyaman. Tapi kalau kita itu tuh tabu kayak ini, itu langsung dia menutup diri dari kita, dan kita tanya apapun dia tidak akan bisa menjawab. Tapi ketika ibu pernah kok, ibu pernah muda, tapi kita balikan lagi, tapi kita harus mengetahui bahwa hal itu kalau kita lakukan bisa menjerumuskan kita, jadi kita kembalikan lagi. Nah, ketika dia sudah merasa bahwa dia itu difasilitasi, dia tidak dijustifikasi, nanti lihat deh, dengan sendirinya dia akan terbuka dengan kita, dia akan ceritakan semuanya, dan dari situ kita akan fokus malah bisa mencari solusi terbaik seperti itu. Tapi ujung-ujungnya nanti pasti kita akan balikan kepada keyakinan kelas yang sudah kita buat besok seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu di sini jelas sekali perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi ya. Hukuman ini diberikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib ya, seperti itu ya. Kemudian konsekuensi di sini ada bentuk daripada tanggung jawab. Ya, seperti tadi ya, karena merobek kertas ya, maka dia harus mengganti, itu bentuk tanggung jawab. Oke, kita lanjut next slide. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Jadi yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Benar ya Bapak Ibu? Benar ya? Terasa sakit ya? Iya, menyakitkan memang ya. Oke, kemudian konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Konsekuensi. Kemudian perbedaan yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ya, sedangkan kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek saja. Ya. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Ya, kalau hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Selanjutnya paksaan, ya hukuman paksaan. Terpaksa ya. Anak-anak itu menjalani hukuman itu dengan terpaksa, tidak ada yang ikhlas. Kemudian di konsekuensi ini stimulus tanggapan. Seperti tadi merobek kertas, ya tanggapannya apa? Berarti harus mengganti buku. Begitu ya. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, ini hukumannya. Sedangkan di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ya. Kemudian konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sementara di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini
dengan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi Bapak Ibu, sekarang kembali ke Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah memilih antara hubungan atau konsekuensi? Konsekuensi, iya. Artinya insya Allah kita menuju ke well-being ya Bapak Ibu. Well-being itu ya seperti sudah disebut sama Ibu Santi ya, menuju kita menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Dan semoga itu betul-betul kita bisa mewujudkannya di sekolah kita ya, seperti itu. Oke, jadi Bapak Ibu, ini sedikit menyinggung sebelum saya menutup ya. Jadi kebutuhan dasar manusia. Jadi sebenarnya alasan-alasan dari beberapa siswa kita itu tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan keyakinan kelas, ini ada beberapa dasar yang tidak terpenuhi ya, dasar kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi, sehingga mereka betul-betul ya, dari hal inilah terkadang kita biasanya melihat siswa ada yang overacting ya, cari-cari perhatian ya, kemudian ya seperti tadi kasus yang pertama tidak menjalankan piket, malah memilih ke kantin. Berarti dia lapar, berarti kebutuhan apa itu ibu-ibu? Kalau dia lapar berarti kebutuhan diri, bertahan hidup ya. Coba kita sekarang lihat. Nah ini dia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Iya. Nah kita kan terkadang kita sudah tahu ya. Apalagi wali kelas ini sangat mengenal anak walinya. Tahu ada yang dia hanya tinggal dengan walinya, dengan neneknya. Nah pasti ada yang kurang. Dia itu overacting ya. Dia bertingkah kayak seolah-olah bahwa dia mau menunjukkan dirinya. Berarti kemungkinan itu ada dasar kebutuhannya yang tidak terpenuhi sehingga dia mencarinya di kita. Ya ini ya. Kemudian ini mati. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan di sini adalah bagaimana kita bisa menghargai kemampuan yang dimiliki oleh siswa, seperti itu ya. Nah itu siswa itu walaupun dia baru kerja sedikit, tapi kalau kita memberikan apresiasi, bagus pekerjaannya bagus, mereka tuh akan semakin termotivasi ya karena diapresiasi. Iya, seperti itu. Kemudian ada bertahan hidup. Nah kebutuhan bertahan hidup ini seperti tadi ya. Nah pergi ke kantin, makan, itu survive ya. Nah seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, kita posisi kontrol, kita juga memiliki posisi kontrol ya. Ada beberapa posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama adalah sebagai manajer ya. Nah, sebagai manajer, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah juga bisa loh Bapak Ibu ya, membuat rasa bersalah. Kemudian apalagi Ibu Santi? Posisi kontrol ya, jadi selain manajer, teman, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian apa lagi yang sisanya yang 2? Sudah lupa. Nah penghukum ya. Nah dulu sebelum awal menjadi guru, sampai belum mengenal yang namanya budaya positif, saya itu posisinya sebagai penghukum loh ibu. Sedikit-sedikit terlambat, hukum. Tidak punya tugas, hukum. Ribut di kelas, hukum. Ditanya tidak bisa menjawab, hukum. Pokoknya posisi sebagai penghukum. Padahal seharusnya kita guru harus berposisi sebagai seorang manajer. Iya, seorang manajer itu sama dengan seorang pemimpin ya. Berarti kita mengayomi, ya, menuntun, ya. Iya, gitu. Jadi kita menuntun anak-anak kita dengan hal-hal yang positif. Caranya dengan yang positif seperti itu. Masya Allah, hari ini luar biasa sekali. Semoga materi terkait budaya positif ini bisa dipahami dengan baik. Mungkin setelah ini memang kita akan langsung bermain peran ya.
mungkin nanti kami minta ada yang menjadi guru atau wali kelas, terus ada 2 orang siswa yang punya masalah. Mau masalah apa ya, Bang? Kira-kira yang paling riskan. Iya, jadi kita bentuk kelompok dulu mungkin. Ya, Iya, kita bentuk kelompok dulu. Mungkin kita bisa bentuk 3 kelompok ya. Iya, 3 kelompok. Jadi Bapak Ibu kita izin membentuk kelompok ya, Bapak Ibu boleh? Boleh ya. Iya. Nah ini bebas ini Bapak Ibu. Bapak Ibu mau pilih Astaga. kelompoknya sendiri atau kami yang menentukan? Tuh, berbalik ke belakang. Atau berbalik saja langsung ke belakang. Berarti media Dewi dengan Pak Johan boleh merapat mungkin. Kemudian Masih bisa sih. iya Ibu Put boleh bisa ke sini. Ya, jadi 4-4. Ah, iya, oke sudah. Iya. Nah, kita kasih sebuah masalah ya. Jadi teman-teman Bapak Ibu guru sekarang bisa tentukan dulu siapa yang menjadi guru dan siapa yang menjadi siswa. Ya, saya mulai dari kelompok pertama, kelompoknya Ibu Put. Ilustrasinya seperti ini. Jadi siswa ini, jadi bisa namanya nanti disesuaikan saja ya nama masing-masing. Iya, intinya ilustrasinya adalah mungkin Ibu Put ya, saya nulis dulu Ibu. Ibu bahwa masalah yang kami hadapi ini kronologisnya adalah ada seorang siswa itu dia diberikan tugas harian pada hari ini, cuman dia tidak melakukan tugasnya untuk membereskan kelas. Hanya pada saat harus jam pembelajaran memulai, kelasnya itu masih kotor. Nah, oleh sebab itu, karena kelasnya masih kotor, maka guru itu tidak mau mengajar karena kelasnya masih kotor. Nah, disinilah kami akan melakukan suatu restitusi untuk memberikan memberikan restitusi kepada siswa yang bermasalah tadi. Seperti itu mungkin sinopsis dari masalah kami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Wah, ini kan sudah jam pembelajaran mau mulai ya anak-anak. Tapi kok kenapa kelasnya masih kotor ya? Oh, petugas harian hari ini. Petugas harian hari ini berapa orangnya? Ada 3 orang. Ada 3 orang. Baru Putri yang ada, yang lainnya belum ada. Tapi di antara 3 orang yang sebagai petugas harian hari ini tuh kira-kira sudah dilihat tadi di sekolah ada atau tidak? Ada tadi saya lihat Putri ada, tapi oh, Putrinya tidak ada. Kira-kira dia di mana ya? Dia di luar. Dia keluar. Oh iya. Saya cari. Iya, minta bantu ya, tolong carikan saya iya. Ibu cari, hari ini tangan petugas harian, kelas terkotor. Cepat kali ke sana, ayo cepat, ayo. Ini Bu. Oh iya. Iya baik. Sini Put. Put, kamu dari mana sayang? Di kantin. Di kantin ini kan sudah mau jam pembelajaran. Kok di kantin? Oh makan dulu. Oh belum sarapan. Iya. Tapi Put tahu tidak bahwa hari ini Put itu punya tugas apa? Oh petugas harian hari ini. Terus coba Put lihat kondisi kelasnya. Kira-kira kondisi kelasnya layak atau tidak untuk memulai pembelajaran? Tidak. Kelasnya kotor. Nah,
kira-kira alasan Put kenapa sampai Put itu tidak membersihkan, padahal itu kan tanggung jawab Put untuk membersihkan. Kira-kira kenapa alasannya? Ceritanya begini. Ya. Minggu lalu kan saya masak sendiri. Oh ya. Harapan yang lain itu kenapa sapu. Jadi saya pikir ya minggu ini Dona yang masak. Jadi istilahnya mau dendam begitu. Ya seperti itu. Oh baik Put. Tidak apa-apa. Namanya manusia itu kan tidak ada yang sempurna ya Put. Alasan yang Put sampaikan juga itu tidak apa-apa menurut ibu-ibu, tidak akan marah. Tapi ketika apa yang Put lakukan, berarti itu kan Put punya keinginan sendiri ya untuk tidak mau bersihkan kelas. Terus setelah apa yang Put lakukan itu kira-kira Put merasa senang atau tidak dengan apa yang Put lakukan? Ada perasaan senang. Senang karena Ya, biar yang dua orang ini dong harga juga. jadi bahagia supaya orang juga merasakan bahwa orang kan harus bertanggung jawab ya. Oke baik. Tapi ketika Put itu sudah merasa senang dengan apa yang Put sudah lakukan, nah kira-kira Put kalau melihat efeknya seperti apa? Kelas foto, kemudian gak bagus dilihat, terus guru juga yang awalnya semua masuk, akhirnya keluar dulu. Ya, jadi setelah Put lakukan karena itu adalah kesenangan Put, maka yang terjadi kelasnya kotor, akhirnya guru yang harusnya masuk untuk memberikan pembelajaran jadi terhambat, gitu ya. Nah, kira-kira kalau menurut Put, kondisi seperti itu perlu dipertahankan atau tidak? Kalau melihat dari efeknya tadi, itu kira-kira perbuatannya baik atau tidak Put? Tidak baik. Tidak baik. Berarti kalau tidak baik, langkah selanjutnya menurut Put apa? Saya akan menyapu Suaranya nggak dapat. yang lain. Suaranya nggak dapat, mic-nya kasih dekat boleh. Ya, Put akan menyapu walaupun teman-teman yang lain tidak menyapu. Nggak terlalu dengar. Nah, kira-kira itu nanti menentukan identitas diri setiap orang yang kita hadapi. Yang kedua, validasi masalah. Iya, perhatian yang lebih mendalam seperti itu. Jadi ketika kita perhatian lebih dalam terkait identitasnya, dia merasa masuk ke dalam diri kita, terus dia akan percaya sepenuhnya kepada kita. Dan dia mulai mau bercerita seperti itu. Dan kita akan tahu masalah yang sebenarnya seperti itu. Yang kedua baru validasi masalah. Kalau selama ini kan kita langsung validasi masalah, langsung justifikasi. Kamu ini ibu dengar kamu punya masalah. Ini ya itu. Itu akhirnya anak menutup diri. Itu dia langsung membelakangi diri kita seperti itu. Jadi tahapannya itu. Jadi orientasinya itu adalah orientasi identitas dulu. Kita kenali dia secara dalam. Kita berikan kebutuhan apa yang memang seharusnya kita penuhi kebutuhan diri dia. Baru kita validasi masalah yang perlahan-lahan. Nah, validasi masalahnya seperti tadi tuh. Ibu Ama menanyakan masalahnya apa. Dia cerita kan, kenapa penyebab itu, apa penyebabnya. Ternyata karena dia ada rasa tidak menerima temannya tidak bekerja, tapi itu juga tidak benar. Akhirnya Ibu Ama berikan pandangan bahwa hal itu tidak bisa juga seperti itu. Tapi temannya juga menyadari bahwa oh iya, kita harus bekerja sama. Kita balik pada keyakinan kelas. Ternyata itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Karena di dalam keyakinan kelas kan kita harus bekerja sama membersihkan ruangan seperti itu. Jadi bukan justifikasi, tapi dia sadar. Jadi motivasi intrinsik yang keluar dari dalam dirinya. Itu nanti kalau kita bekerja sama seperti itu terus, jadi penebalan. Jadi karakter peserta didik kita di sini nanti dia akan terbiasa. Jadi dia melakukan sesuatu itu tidak lagi karena takut dihukum, tidak lagi karena ingin itu, tapi betul-betul balik bahwa ketika saya melakukan sebuah kebaikan, maka akan balik ke saya. Saya akan menjadi orang sukses dengan karakter yang hebat seperti itu. Iya, dengan terbentuk dengan sendirinya. Nah, jadi yang pertama itu adalah orientasi identitas, terus yang kedua itu adalah validasi masalah, yang ketiga, yang terakhir adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita mengembalikan ruhnya. Jadi ketika kita sudah validasi, kita tanya, apakah apa yang kamu buat? Jadi kita validasi dulu kan. Iya, itu kan ibu juga pernah melakukan. Terus kita tidak marah, kita fasilitasi dia gitu. Dia menyadari. Terus kita tanyakan, menanyakan keyakinan. Apakah yang kamu buat itu, perlakuan yang kamu buat itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Nanti dia sadar tuh.
iya ibu tidak sesuai. Tapi kalau tadi kita tulis keyakinan kelas dilarang, itu kita tidak bisa menanyakan keyakinan kelas karena kata-katanya masih motivasinya dari luar. Tapi kalau ini kan kesepakatan mereka sendiri yang buat. Nah, ketika mereka bilang, oh iya ibu, saya tidak melakukan itu. Nah, nanti, oh ya seharusnya bagaimana? Dia sendiri yang menyadari. Iya ibu, seharusnya saya harus pikir, saya harus bertanggung jawab, saya harus tahu bahwa saya sebagai siswa saya harus ada di dalam kelas saatnya gitu. Ya, dia tahu rasa malu dan Ya, seperti itu. Jadi saya malu. Jadi kalau keyakinan kelas itu biasanya dimulai dari kata saya malu terlambat, saya malu bolos, saya malu tidak mengerjakan tugas tepat waktu, saya malu membuli teman. Nah, itu kan sadarnya betul-betul dari dalam diri. Jadi itu keyakinan kelas. Dari kesepakatan kelas akhirnya jadi keyakinan kelas. Motivasinya sudah dalam dirinya. Dia malu. Kalau dia tidak disiplin, dia malu. Jadi saya betul-betul harus disiplin. Karena kalau saya tidak disiplin, saya akan menjadi pribadi yang buruk. Nah, itu motivasinya sudah dalam diri. Jadi tidak ada lagi yang mengontrol dia. Tapi betul-betul sudah dirinya. Iya, betul-betul sudah kemandiriannya. dia berpikir kata malu. Iya, kata malu itu. Jadi budaya malu itu sebenarnya bagus. Dan akan menyadarkan dia dan akan menumbuhkan karakter yang baik dalam dirinya. Karena terkadang tanpa sadar selama ini budaya malu di lingkungan peserta didik itu yang sudah tergerus. Karena memang kondisi zaman yang terhadap. Jadi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara ini sangat relevan dengan keadaan kita saat ini. Di mana keadaan saat ini anak-anak, kalau kita dulu Ibu, kita belajar itu sumber belajar kita kan hanya guru. Hanya guru, terus buku. Tapi kalau sekarang hari ini kita mengajarkan mereka pulang menonton yang ada di media sosial, mengajarkan konten-konten yang tidak baik. Jadi ada persilangan pengetahuan gitu. Kalau dia tidak punya motivasi intrinsik dalam dirinya bahwa saya malu kalau mengerjakan itu. Kalau tidak ada budaya malu dalam dirinya, tidak ada karakter yang baik, maka dia akan mengikuti karakter yang dicontohkan dalam contoh di media-media sosial itu. Seperti itu. Mohon maaf kepada rekan-rekan guru semua karena telah sedikit banyak mengambil waktu untuk kegiatan kami ini. Kami berterima kasih, sangat berterima kasih atas keluangan waktu teman-teman rekan-rekan guru semua. Semoga apa yang kami sampaikan bisa mendatangkan manfaat yang lebih banyak. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah, sementara kekurangan adalah milik kami. Iya, itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Mulia. Saya juga sangat berterima kasih kepada ibu-ibu yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bersama-sama terus belajar untuk melahirkan generasi yang terbaik nanti di kemudian hari. Dan apa yang kita pelajari hari ini juga bisa kita terapkan bersama ya Bapak Ibu. Karena memang kalau menurut saya pribadi ilmunya sangat luar biasa untuk kita sebagai seorang guru gitu. Jadi saya pribadi memohon maaf tadi seperti Ibu Lia kalau ada banyak kata yang salah, sudah mengambil waktunya juga. Tapi harapan kami juga Bapak dan Ibu-ibu di sini juga nanti berkesempatan untuk menjadi calon guru penggerak. Seperti itu. Amin. Terima kasih. Jika ada kata yang salah saya memohon maaf. Jika ada yang kata benar datangnya dari Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.